Jadi kita tidak boleh mencampur adukan agama. Dalam hal akidah, keyakinan tidak ada toleransi. Ya, yang ada toleransi itu adalah dalam bermuamalah, hubungan baik, ya, berbuat baik dan berbuat adil kepada sesama warga bangsa. Maka itu di dalam surat Al-Mumtahinah jelas prinsip toleransi yang kedua adalah kita umat Islam tidak dilarang, ya, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, lama kita tidak berjumpa. Di momen bulan Desember ini, seperti biasanya, sering menjadi perdebatan ataupun hal yang menimbulkan kontroversi, yaitu mengenai masalah toleransi. Ya, ketika umat Islam, ya, hidup di suatu negara yang juga bersama pemeluk agama lain, ya, minoritas non-muslim, ketika merayakan hari keagamaan mereka, ya, dituntut umat Islam ini untuk bertoleransi. Tapi toleransinya seperti apa? Sehingga banyak pertanyaan, Pak Ustadz, batasan toleransi itu seperti apa? Atau rambu-rambu toleransi ini seperti apa sesungguhnya? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ma ba'd. Toleransi dalam konsep Islam adalah membiarkan sesuatu yang berbeda itu ya berbeda. Membiarkan pemeluk umat agama lain untuk beribadah, ya, sesuai dengan keyakinan agamanya. Dan kita tidak melibatkan diri kita dalam setiap apapun bentuk peribadatan atau perayaan hari-hari raya agama lain. Itulah toleransi. Toleransi membiarkan adanya suatu perbedaan itu sebagai rahmat, sebagai sunnatullah. Ya. Meskipun Allah tidak menginginkan atau tidak meridhoi adanya kekufuran. Tetapi perbedaan, ya, pluralitas itu menjadi fakta, menjadi sunnatullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidan wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk." Kalau Allah berkehendak, maka akan dijadikannya seluruh manusia ini menjadi satu umat, menjadi satu agama saja. Tetapi mereka dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya senantiasa berbeda-beda. Kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah SAW, "Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin?" Apakah engkau, wahai Muhammad, akan memaksa seluruh manusia agar mereka semuanya menjadi beriman? Ya, Rasulullah memang ingin, ya, umatnya semuanya beriman, manusia seluruhnya beriman. Ya, ketika beliau ada di Makkah, beliau sangat berharap sekali dakwahnya diterima oleh seluruh penduduk Makkah. Sehingga dikatakan dalam firman Allah surah Al-Kahfi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Sehingga beliau hampir saja mencelakakan dirinya disebabkan orang-orang Makkah tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, fakta bahwa umat manusia ini beragam agama, beragam keyakinan itu menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan. Dan kita tidak boleh untuk memaksa umat atau seluruh manusia untuk mengikuti agama yang kita anut. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebab telah jelas mana yang hak, yang benar dari Allah dan mana yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam urusan keyakinan tidak ada toleransi, dalam peribadatan tidak ada toleransi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Kenapa surat Al-Kafirun ini turun? Sebab
dilatar belakangi oleh keinginan para pemuka Quraisy, para pemimpin kaum musyrikin di Makkah untuk mereka mau berdamai dengan Rasulullah, hidup rukun, damai, tentram, tidak saling mengejek, tidak saling menghina, agar Nabi Muhammad tidak mencela ataupun tidak menyesatkan peribadatan yang dilakukan oleh nenek moyang musyrikin Quraisy yang menyembah patung-patung dan berhala. Dan mereka katakan, kami sudah capek, kami sudah lelah berkonfrontasi, ayo kita berdamai, kita rukun dalam satu lingkungan Makkah ini. Caranya bagaimana? Hari ini kami siap untuk menyembah. Satu hari kami siap untuk menyembah Tuhan kamu, wahai Muhammad. Tapi keesokan harinya, giliran engkau dan pengikutmu yang wajib menyembah Tuhan-Tuhan kami, yang kami sembah. Ya. Jadi, itu mereka maknai sebagai toleransi. Mewujudkan kerukunan. Dengan cara bagaimana? Memberikan konsesi. Penganut Islam hari ini harus menyembah Tuhan-Tuhan mereka orang musyrik. Keesokan harinya, mereka giliran yang menyembah Tuhan-Tuhan yang Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh kaum muslimin. Maka praktek seperti ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga turunlah surat Al-Kafirun yang menyatakan tidak mungkin aku akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Dan di ujung akhir ayat itu mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan agama. Dalam hal akidah, keyakinan tidak ada toleransi. Yang ada toleransi itu adalah dalam bermuamalah, hubungan baik, berbuat baik dan berbuat adil kepada sesama warga bangsa. Maka itu di dalam surat Al-Mumtahinah jelas prinsip toleransi yang kedua adalah kita umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim. Apa firman Allah dalam surat Al-Mumtahinah 8? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak sekali-kali melarang, tidak pernah melarang. Allah sekali-kali tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian atas motif agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Mereka orang-orang kafir yang berdamai dengan umat Islam, yang menjadi senasib, seperjuangan dengan kaum muslimin, punya hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam, mereka disebut ahlul zimmah, yang berdamai dengan umat Islam dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia seperti Indonesia. Lahum malana wa alaihim ma'alaina. Kita dan mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maka Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Di antaranya berbuat baik, berlaku adil kepada mereka bagaimana? Membiarkan mereka beribadah sesuai dengan agamanya. Tidak boleh kita mengganggu, tidak boleh kita menteror kegiatan-kegiatan ibadah mereka ataupun perayaan-perayaan hari raya agama mereka. Tidak boleh kita menyakiti hati saudara-saudara kita, Tidak boleh kita mengganggu perayaan agama mereka. Nah, itulah toleransi. Berbuat baik, berbuat adil kepada mereka. Kita bisa bertetangga dengan baik. Saling tolong-menolong. Saling pinjam-meminjam. Misalnya, saling sewa-menyewakan. Saling melakukan hubungan perdagangan. Antar muslim dengan non-muslim. Bahkan dalam dunia global, ada ekspor-impor. Itu hubungan internasional antara muslim dan muslim bisa dilakukan sejajar dan setara. Tidak ada halangan, kita tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik dan berbuat adil dengan mereka. Bahkan kita wajib menunjukkan keadilan Islam kepada saudara-saudara kita non-muslim. Manakala mereka dizalimi, kita harus membantu. Tolong, kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu. Baik ketika dia berbuat zalim atau dizalimi. Ini berlaku bagi muslim maupun non-muslim. Bagi saudara kita muslim dan non-muslim, berlaku hadis ini juga. Tolonglah, bantulah saudaramu
Ya, baik dia berbuat ketika dia berbuat zalim, yaitu dengan cara apa? Mencegah dia dari berbuat zalim. Nah, menolong saudara kita yang non-muslim ketika mereka dizalimi, mencegah orang yang menzalimi mereka, ya, membantu mereka, ya, menolong mereka, melindungi mereka, mengayomi mereka. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, Rasulullah di Madinah membuat perjanjian damai dengan Yahudi, dilindungi Yahudi. Nasrani beliau terima dengan baik. Ya, beliau berhubungan baik dengan umat Nasrani selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ya, dan selama mereka tidak berbuat jahat kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab melindungi, ya, umat Nasrani yang ada di Ilya, di Yerusalem, di Baitul Maqdis dengan membuat perjanjian. Perjanjian apa? Al-Uhdah Al-Umariyah. Mereka bebas untuk melaksanakan ibadah agamanya. Mereka bebas untuk menggunakan atribut agamanya. Mereka bebas untuk menggunakan ciri khas agama mereka. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi. Mereka bebas membangun rumah ibadahnya mereka ini. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh. Makanya Umar bin Khattab ketika ditawari oleh Uskup Agung Yerusalem, ya, Uskup Soperinus, dipersilahkan untuk sholat. Ketika tiba waktu sholat, waktu itu Masjidil Aqsa sangat kotor, ya. Sebelumnya dipakai oleh tentara kerajaan Romawi. Di situ dijadikan kandang kuda, jadi kandang binatang, banyak kotoran, ya, sangat kotor, belum bisa dipakai untuk sholat. Maka ketika Umar membuat perjanjian, menandatangani perjanjian kebebasan beragama bagi umat Kristiani di Yerusalem, ya, beliau dipersilahkan oleh uskup ketika mendengar azan untuk mendirikan sholat di dalam gereja. Gereja Kanisatul Qiyamah, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi Umar menolak. Ya. Apa alasan penolakan Sayyidina Umar? Beliau katakan kepada uskup agung, "Wahai uskup, aku tidak mau sholat di sini. Sebab apa? Saya khawatir generasi orang-orang Islam yang datang lahir setelah aku nanti, ya, mereka akan menyangka bahwa tempat ini adalah tempat dulu didirikannya sholat oleh Umar. Maka mereka akan mengklaim, lalu mengambil alih tanah ini, mengambil alih gereja ini untuk dijadikan masjid. Sebab ini adalah wakafnya khalifah. Saya khawatir umat Islam nanti di belakang hari akan berkeyakinan seperti itu. Maka aku tidak akan sholat di sini dan aku pilih tempat di seberang gereja ini." Maka lalu disitulah menjadi monumen, didirikanlah Masjid Al-Umari. Subhanallah. Itulah kebesaran jiwa pemimpin-pemimpin Islam yang melindungi umat kaum non-muslim. Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Baitul Maqdis, menaklukkan kota Al-Quds dari penjajahan bangsa Romawi, dari tentara salib, ya. Kemudian beliau memberikan jaminan kebebasan beragama bagi umat Kristiani, ya, yang terlibat sebagai kombatan, memusuhi, memerangi umat Islam. Tentara salib diusir, dikeluarkan dari negeri itu, kembali ke negaranya masing-masing, ya, di Eropa. Dan mereka dijamin keamanannya sampai perbatasan, sampai ke laut untuk menyeberang ke Eropa, di Laut Mediterania. Mereka tidak dibunuh, mereka tidak dilucuti kehormatannya. Luar biasa, berbanding terbalik dengan perlakuan tentara salib yang ketika masuk merebut Baitul Maqdis, mereka bunuhi umat Islam. 70.000 umat Islam, ya, menjadi korban, ya, banjir darah di kota Baitul Maqdis. Luar biasa. Inilah toleransinya umat Islam, pemimpin muslim. Dan mereka bebas untuk mendirikan ibadah di Baitul Maqdis. Dan uniknya dalam sejarah, ya, Salahuddin Al-Ayyubi memberikan amanah, ya, memberikan surat wasiat agar kunci gerbang gereja Kristus, gereja Al-Masih itu dipelihara, dijaga oleh 2 keluarga muslim. Merekalah yang membuka dan menutup pintu gerbang itu di pagi dan malam hari. Subhanallah. Ini amanah dari seorang pemimpin muslim. Ketika orang Yahudi dan Muslim diusir dari Andalusia, Spanyol, ya, mereka tidak mendapatkan hak mereka sebagai umat beragama. Sebagaimana kita ketahui, Muslim di Spanyol setelah kejatuhan Granada,
ya, direbut oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Mereka dipersekusi, mereka diinkuisisi, mereka dipaksa untuk pindah agama Kristen. Kalau tidak mau, mereka akan dibunuh, ya, atau harus dipaksa keluar dari Spanyol, Andalusia. Nah, bersamaan dengan Muslim seperti itu, Yahudi juga terkena imbasnya. Mereka juga dipersekusi. Akhirnya, umat Islam dan Yahudi dari Spanyol meminta perlindungan kemana? Ke Kerajaan Utsmaniyah yang ada di Istanbul, yang baru saja ditaklukkan pada tahun 1453. Ya, sebab Islam jatuh di Spanyol pada tahun 1492. Maka mereka semua minta suaka. Yahudi minta suaka ke Daulah Utsmaniyah di Istanbul, Konstantinopel. Dan mereka dilindungi, diayomi selama berabad-abad. Ya, mereka punya hutang budi kepada umat Islam. Yahudi ini dilindungi ketika dunia barat di Eropa mereka dikejar-kejar, dipersekusi, mereka disiksa, dan mereka tidak diberikan hak selayaknya manusia. Mereka dilindungi oleh kerajaan-kerajaan Islam, Kekhalifan Islam Turki Utsmani. Subhanallah. Itulah kondisi di mana umat Islam mayoritas pasti akan melindungi dan mengayomi minoritas. Itulah ajaran toleransi. Ya, ini akidah yang tidak bisa ditawar-tawar. Subhanallah. Tetapi kita sering melihat di mana umat Islam menjadi entitas minoritas, seringkali menjadi objek persekusi, objek kekerasan, dan mereka menjadi korban intoleransi. Subhanallah. Inilah harus kita renungkan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batasan toleransi sudah jelas ya dalam ajaran normatif Islam, dalam historis Islam sudah jelas. Nah, bagaimana hukum kita ikut merayakan hari keagamaan mereka? Bagaimana hukum menggunakan atribut? Bagaimana hukum mengucapkan selamat hari raya keagamaan mereka? Tunggu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.